Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, sahabat Cakra Kusuma Indonesia, adik-adik, mahasiswa, dan juga semua keluarga besar di Indonesia. Selamat bergabung lagi bersama kami di live Instagram Cakra Kusuma Indonesia, edisi konsep diri series. Nah, tema kali ini kita ada tema yang forgive ya, memaafkan. Maafkan juga ya. Udah 2 kali keluar masuk ini. Harus dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Kita menunggu dulu ya. Halo Ibu Mariati. Seperti yang tadi sebenarnya udah disinggung ya sama Bu Niken tentang memaafkan itu esensi daripada memaafkan. Kemudian tiba-tiba Kak Nunu keluar begitu saja. Selamat bergabung. Oke, for your information, dari semua materi-materi yang akan kita bawakan ya tadi minggu kemarin, minggu ini dan juga minggu-minggu yang akan datang, ini diadopsi dari ini nih. Buku Peran Penting Konsep Diri dalam Membentuk Track Record. Ya, jadi semua materi-materinya ada di sini dan kita akan kupas tuntas bersama fakarnya. Nah, ini Kak Dono mau masuk dulu. Ya Allah, semoga bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bismillah, semoga ini yang ketiga lancar. Ya. Yang ketiga Amin, lancar. amin. Tapi kita tetap stay cool ya, tetap kalem aja. Kalem. Iya. Oke, tadi Ibu Mariati, selamat pagi. Alhamdulillah sudah bergabung nih. Mudah-mudahan yang tadi penonton-penonton yang udah bergabung ya bisa ngelihat lagi ini Cakra Kusuma udah live lagi ya, bisa hadir lagi. Oke Ibu, tadi kan udah membahas kita yang namanya esensi dari memaafkan ya. Ada rumusnya ternyata ya. Rumusnya itu perilaku sama dengan nih self ya alias diri sama dari eksternal atau lingkungan juga. Nah, boleh deh Bu disinggung lagi yang tadi kesimpulannya yang tentang esensi memaafkan ini. Karena semua belum mendengar lagi kan. Siap. Iya, siap. Oke. Terima kasih Kak Nunu. Jadi sebetulnya esensi dari kata forgive itu sendiri, memaafkan, lebih sifatnya kepada perseptual, yaitu ke self intrinsic kita sendiri. Kita sendiri sebagai pelaku dari fungsi perilaku ini. Jadi bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh oleh pasangan, bukan karena tugas dari pekerjaan sehingga kita harus memaafkan. Enggak. Jadi sifatnya forgive ini adalah voluntary, ya. Satu, dia bersifat self perceptual, ya, persepsi itu sendiri bahwa kita merasa itulah yang kita butuhkan. Jadi kita yang merasa butuh. Dan tadi di pertanyaan di sesi video sebelum terputus adalah saya bertanya, Kak Nunu, kalau begitu forgive itu aktif atau pasif? Nah, dari sini berarti sifatnya adalah individu itu kita aktif. Kita sendiri yang akhirnya memutuskan untuk kita harus berdamai, quote on quote, berdamai dengan diri sendiri. Itu fungsinya. Makanya disebutkan oleh Kurt Lewin bahwa perilaku akan menjadi optimal ketika individu itu melakukan fungsi adaptif antara diri sendiri dengan lingkungannya, antara potensi dengan pola asuh atau bahkan pendidikan yang dia alami selama dalam pola asuh bersama lingkungannya, seperti itu. Demikian. Namun begini ya Bu, banyak banget ya kasus-kasus di luar sana, apalagi ini untuk kasusnya yang masih remaja ya, karena kan remaja kita bisa lihat ya karena lingkungan juga kan, kurang lebih banyaknya itu pergaulan di lingkungan. Kadangkala ada yang merasa gagal ya, kemudian merasa bahwa dia udah gagal tuh merasa tertekan, nggak bisa menjadi apa yang orang tua mau, dan akhirnya kayak menyalahkan diri sendiri dan nggak bisa tuh yang namanya maafin gitu. Kalau maafin orang lain tuh kayak mudah bagi dia untuk ya aku minta maaf sama orang tua bisa gitu kan, orang tua memaafkan kita, tapi untuk konteks di diri kita sendiri yang kayak mengganjal terus-terusan, ini kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Oke. Di sini menjadi menarik, saya ajak untuk melihat tahapan Sigmund Freud di tahap halaman 18 tuh, 20 tuh Kak Nunu.
Siap, betul. Mm-mm. Buku ini tidak lebih dari 90 halaman, tetapi padat. Karena Padat beberapa banget, textbook ini saya concise padat ya. banget. Mulai dari psikologi kepribadian, psikologi kognitif, sampai manajemen pengelolaan SDM itu saya gabung di sini. Artinya Mm-mm. begini, bisa jadi stimulus yang sama, Kak Nunu, stimulus Mm-mm. yang sama bisa jadi berbeda respons adaptifnya. Karena kita setiap Mm-mm. individu itu memiliki aspek bawaan yang berbeda-beda Berbeda. seperti itu. Nah, untuk itulah kenapa menjadi penting fungsi refleksi ini, merefleksikan diri sendiri ini menjadi sangat penting. Karena apa? Itu yang merupakan menjadi dashboardnya kita. Dia yang akan Mm-mm. menjadikan, memberikan arah tujuan terhadap perilaku kita sendiri seperti itu. Nah, tadi fungsi pengendalian itu lebih kepada semua yang terkait dengan pengendalian yang bisa kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Mm-mm. Tetapi jangan kita pernah bertanya, bagaimana ya agar membuat orang lain semua, everybody happy. Itu ada dalam kendali kita nggak, Kak Nono? Ada. Yakin. Kita Oh, membuat kendali ya, semua orang kendali. bahagia. Tidak. Di luar kendali kita. Betul. Nah, artinya fokus utama kita sebagai pribadi yang produktif adalah fokus mind yourself. Fokus Ya. dulu pada potensi yang kita miliki. Seluruh potensi yang kita miliki itu adalah ruang dan waktu di mana kita bisa mengendalikan fungsi bahwa kita sebagai subjeknya. Mm-mm. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami, artinya sehingga kita bisa mengetahui aspek apa yang menjadi paling penting di sini. Yang paling krusial adalah kita mengetahui dulu self awareness. Kalau Daniel Goleman di buku ini saya juga mengutip Daniel Goleman bahwa kecerdasan emosional itu menjadi aspek yang positif pertama untuk kita bisa melakukan yang namanya self reflection. Dengan apa? Betul. Kita memetakan apa yang menjadi keunggulan kita, ya, strength kita, dan apa yang menjadi weaknesses kita. Tetapi sifatnya individual seperti itu. Dari situ kita bisa turun hitung mundur bahwa kenapa ya kejadian-kejadian berulang, saya selalu mendapatkan feedback negatif terkait dengan aspek perilaku ini, misalnya seperti itu ya. Saya selalu ditegur sama pimpinan, sama orang tua saya, karena apa? Selalu ngerjain tugas mepet-mepet. Apa jangan-jangan itu weakness saya ya? Saya selalu mengulur-ngulur waktu, prokrastinasi, misalnya seperti itu. Dan mengidentifikasi positif dan negatif kita, aspek-aspek yang kelemahan kita, itu tidak akan muncul secara jujur. Karena apa? Itu membutuhkan membutuhkan benar-benar keikhlasan kita untuk memetakan, benar nggak? Kita nggak bisa dipaksa dong. Ya? Benar. Artinya gini, kalau kita diminta untuk silakan menyebutkan aspek-aspek yang positif, kita senang karena kita lebih pasti dijabarin banyak banget. Menilai, ya, lebih suka menilai diri kita secara positif, ya kan? Itu hal yang umum, itu hal yang umum. Tetapi menjadi tantangan adalah bagaimana kita memitigasi hal-hal yang sifatnya area yang masih perlu kita kembangkan. Untuk apa? Agar kita lebih produktif, tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Esensinya sebetulnya itu. Jadi forgive itu merupakan sebuah upaya self reflection untuk kita agar memberikan penilaian terhadap unfinished business, urusan-urusan yang belum selesai di masa lalu terkait dengan kinerja kita, terkait dengan perilaku kita. Di situ bisa jadi ada perilaku, ada afeksi, emosi, rasa, ya kan? Ada juga kaitannya sama diri kita sendiri. Lebih seringnya sih kita dapat insight itu karena kita ada relevansinya dengan orang lain, seperti itu. Betul. Gitu kan, Nono? Siap. Oke, kita sapa dulu nih yang udah bergabung. Terima kasih banyak ya gabung lagi. Ya. Bapak Saban, terima kasih udah setia banget nih dari 3 kali Bu masuk keluar ya, kita masih bergabung. Selamat datang ya Pak. Ya, beginilah. Iya, kemudian Bapak Diawur lagi ya, Diawur 17. Nah, Bapak Ibu semuanya boleh banget ya di sini kalau mau sharing, mau bertanya ya seputar yang kali ini, tema kali ini adalah forgive, tentang memaafkan ini. Nah, lanjut lagi Bu. Jadi lalu seperti apa sih bisanya ya kita
strategi untuk bisa memaafkan ini, Bu? Strategi untuk bisa memaafkan diri sendiri ya. Ya diri sendiri. Kita kan Satu, konteksnya diri ya, sendiri. ya. Satu hal di sini adalah kita kadang-kadang terlalu kejam sama diri sendiri, Mm-mm. terlalu keras, terlalu Betul. memberikan pasang standar tinggi untuk diri sendiri. Harus ini, harus ini, harus ini, gitu. Tahu caranya bagaimana ketika kita sudah terlalu berlebihan sama diri sendiri adalah uh, Allah tuh luar biasa sekali. Allah tuh maha besar dan maha baik. Ketika badan physical quotient kita, kesehatan Mm-mm. kita drop, itu merupakan indikator bahwa kita terlalu push ourselves, push our limit. Betul. Mm-mm. Karena itu menjadi identifikasi bahwa our fisik itu udah fatigue, ya, kondisi Mm-mm. fatigue, otot, tonus segala macam itu fatigue. Makanya di buku saya untuk yang autoimun saya mengisi khusus 2 chapter, manajemen stres dan manajemen waktu. Salah satu indikator kita menjadi tidak produktif adalah ketika antibodi kita, autoimun kita itu menyerang diri kita sendiri. Betul. Dan ini sifatnya tentara-tentara itu sifatnya lebih kepada perintah langsung. Perintah langsung dari siapa? Dari kognitif. Dari kognitif kita memerintahkan kepada seluruh tentara yang ada di tubuh kita untuk dia membangun imunitas yang sifatnya produktif, membangun kita lebih bagus, produktif. Ketika perintah itu negatif, maka dibangunlah tentara-tentara untuk menyerang kita sendiri. Nah, berarti betapa dahsyatnya kan pikiran kita ya, Kak Nono ya. Betul, betul, dahsyat sekali. Ya. Kadang ada Berarti orang ya Bu yang kelihatan misalkan sakit physically ya, physically dia iya, sakit. Tapi ketika iya, pikirannya dia bebas, dia nggak akan terlalu kelihatan gitu. Tapi ada orang yang memang iya, dia physically sehat, tapi pikirannya kemana-mana, nggak sehat, itu malah iya. lebih memperburuk keadaan ya. Betul, betul. Makanya untuk itulah kenapa kita selalu di dalam spiritual quotient adalah di bukunya itu menarik sekali ya. Blessing, blessing, blessing. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu mengucapkan alhamdulillah, apapun keyakinan kita, bersyukurlah dengan semua nikmat yang diperoleh hari ini. Itu sebetulnya merupakan cara kita untuk bicara kepada secara psikologis maupun secara fisik kita. Seperti itu. Itulah kenapa di sini menyebutkan pentingnya banget mindfulness, bahwa kita fokus dengan kekinian kita, fokus dengan kesendirian kita, namun kita tidak asing di dalam lingkungan komunitas. Itu menjadi sangat penting dalam definisi konsep diri sendiri gitu. Jadi itulah kenapa, pernah dengar nggak kan Unu, ada me time, perlu me time. Iya, betul, perlu banget. Ya kan? Tetapi bukan berarti hidup ini selalu me time. Ketika kita diminta bantu orang, terus antar dulu ya, gue lagi me time. Enggak begitu. kita sendiri yang menentukan kapan kita harus punya me time. Enggak butuh lama sih sebetulnya. Betul. Dan ini dinyatakan oleh Heavy Grass di halaman 19. Saya sebutkan nih, saya ingetin bahwa ternyata ahli-ahli itu sudah mengidentifikasi loh, kita nih ada seperangkat tugas-tugas perkembangan kehidupan yang harus kita selesaikan dalam kurun waktu dari 0 tahun sampai kita selesai purna tugas di dalam kehidupan ini, seperti itu. Dan itu luar biasanya sekali dari aspek 10 yang Hurlock, Heavy Grass dalam Hurlock tahun 2010 ya. Dia mengquote 10 KPI Kak Nunu di halaman 19 yang print out-nya warnanya merah ya. Betul, ini udah sama nih. Udah kayak, kalau Kak Nunu kan orangnya tuh seneng ya Bu, seneng kalau misalkan ngelihat ada yang beda. Jadi ketika ini semua hitam, terus ada yang merah, dibacanya yang merah duluan. Eye catching ya. Itu tanda-tanda yang penting nih, makanya dijadiin warna merah gitu. Suka dengan warna merah gitu ya. Nah, ada dari 10 tahapan key performance indicator ini, target kita itu terdiri ternyata dari 4 hal besar, Kak Nono. Yaitu pertama kali lebih kepada intelektual ya, daya tangkap. Pasti kita ada. Makanya itu adalah golden moment, itu menjadi penting. Pada saat masih balita, kita betul-betul dirawat orang tua untuk memastikan gizi dan lain sebagainya aman ya. Itu yang pertama. Yang kedua lebih kepada spiritual. Ya, spiritual. Yang ketiga faktor ekonomi, berarti fisik dulu. Fisik dulu harus sehat. Betul. Yang keempat kecerdasan emosi.
Itu kecerdasan emosi ternyata menjadi indikator kesuksesan, bahwa individu itu dipersepsi untuk bisa sukses di dalam tugas perkembangan, ya tidak hanya sekedar intelektual seperti itu. Jadi ke pertanyaan aku, Kak Nunu, bagaimana kita bisa forgive? Yang pertama kita harus pahami dulu. Kita memahami dulu, mengetahui dulu, knowing. Sebetulnya emang ada apa? Kalau saya pikir nggak ada apa-apa, kenapa saya harus memaafkan? Berarti di sini kata kuncinya, kita sebagai individu harus aktif melakukan refleksi diri. Betul. Self-reflection. Itu yang pertama. Karena dengan kita mengetahui, mengidentifikasi sebetulnya apa-apa saja yang dibutuhkan, di layar kelihatan itu anak asuh saya nggak bisa lepas dari saya ini. Dari kelihatan tadi buntutnya dikit. lompat aduh ya Allah. Oke, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Ketika kita nggak ada merasa bahwa everything is okay, nothing's wrong with me, ya, ya hal-hal yang tadi, insight tadi itu nggak kelihatan. Betul. Tetapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, biasanya itu dapat feedback dari orang lain. Kan kita nggak perlu menunggu feedback negatif ya. Ada aja, kadang-kadang teguran-teguran itu halus-halus sekali ya. Nggak perlu harus langsung strictly bicara kasar gitu, enggak ya. Tetapi 1-2 hal gitu kita bisa identify, oh iya ya benar juga ya. Oh harusnya kalau saya lebih cepat lagi, atau harusnya ketika saya lebih proaktif lagi, mungkin hasil saya lebih bagus, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu. Kesempatan itu lebih datang lagi gitu kan. Betul. Insight itu kan kayak hikmah moral ya Kak ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat, oh seperti ini. Sebetulnya kita dengan kita merasakan sendiri itu udah bagian dari proses knowing. Kita melakukan itu self reflection tadi. Begitu kita udah knowing, tahapan berikutnya adalah kita asking to ourselves. Iya nggak sih? Gitu. Apa iya? Jujur sama diri sendiri itu tidak mudah. Mudah nggak? Ayo kan jujur. Enggak banget. Jadi lebih kepada kita tuh kayak jujur sama orang lain kayaknya lebih mudah gitu dibandingkan dengan kita jujur sama diri sendiri. Kadang kan ada kayak gini ya Bu, ketika misalkan kamu bisa nggak? Oh bisa dong gitu kan, ke orang lain bisa bilang kayak gitu. Tapi ternyata pas nanya ke diri sendiri kita terlalu memaksakan. Nah itu yang sering banget terjadi sampai detik ini lah gitu di kehidupan milenial apalagi. Betul. Dan tidak hanya milenial Kak Nunu, kita semua juga membutuhkan extra effort untuk ketika kita harus bertanya, what do you really want? Apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi bersikap jujur ya dengan diri sendiri itu memang perlu diikhtiarkan. Karena kita terdiri dari topeng-topeng. Kita nih terdiri dari mask ya. Jadi topeng ketika di kantor, topeng ketika di masyarakat, itu kita selalu embedded. Karena topeng itu tidak disalahkan. Topeng itu kan tugas dan fungsi, peran ya, seperti itu. Sehingga untuk menjadi be honest to yourself itu memang PR tersendiri. Karena ternyata PR tersendiri itu dampaknya terhadap produktivitas Kak Nunu, seperti itu. Iya. Itu Kak Nunu. Yang ketiga adalah reflecting. Yang ketiga reflecting, bahwa kita tahu gitu ya, orientasinya bahwa kalau ini saya benerin ya, kalau ini saya maafkan, hal-hal seperti ini saya bereskan, konsekuensinya untuk saya apa? Jadi kita berpikir end purpose-nya apa? Jadi itulah menjadi membungkus ya, bahwa proses ini tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi ada loh tujuannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah action. Kalau emang memaafkan ya konsekuen. Jadi jangan nanggung-nanggung, maksudnya begitu. Kalau emang kita sudah memaafkan, apapun itu kejadian itu, ya kita be konsekuen. Konsekuen itu penting, karena konsekuen ini kan ada resiko ya. Misalnya kita sebel sama orang, ya kita benci banget sama dia gitu. Kan masuknya ke hard feeling. Nah, ketika kita memaafkan, ya kita harus rilis. Kita forgive but not forget. Kita maafkan, tapi kesalahan dia terhadap kita, menurut kita, itu kita mitigasi ya, kita ketahui aja. Tetapi udah dimaafkan, dan proses itu harus ikhlas. Nah, ini menjadi ikhlas tidak mudah Kak Nunu. Luar biasa. Naik turunnya ya. Iya. Itu tidak mudah. Demikian Kak Nunu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya loh.
Iya, boleh banget ini. Ini dari Pak Sabam. Memaafkan diri kenapa ya lebih susah? Iya betul Pak Sabang, itu betul sekali Pak, betul sekali. Benar-benar Karena ya maaf. itu tadi, kita memberikan apresiasi, kita memasang target yang tinggi untuk diri kita sendiri, dan itu kadang-kadang tidak kita komunikasikan dengan ketubuhan kita, Hmm. fisiologis dan psikologis. Dan untuk itulah kenapa perlunya di dalam buku autoimun pun saya ada relatedness-nya juga, bahwa ketika sinyal ketubuhan kita sudah melebihi dari ambang batas ya, maka Mhm. dia pasti akan going slowly down sampai drop. Dan itu jangan sampai. Untuk itulah kita harus memitigasi proses ikhlas ini is very tough. Iya bener banget Pak. Ikhlas ini rilis, selesaikan dulu semua urusan bisnis yang ada di dalam diri kita sendiri. I have still unfinished business Bu gitu ya. Oke, selesaikan dulu itu semua. Insya Allah semua program kerja, program rencana pribadi, program keluarga ya, itu akan lancar. Multiple-nya luar biasa sekali. Itu Hmm. benar-benar. Jadi saya selalu sampaikan di kelas-kelas motivasi ya, leadership maupun di kelas-kelas konseling, saya selalu menyampaikan jangan pernah menafikan ya, mengecilkan potensi kita. Jangan pernah Benar. menyangsikan potensi dasar kita, itu luar biasa sekali. Tetapi menjadi tidak produktif ya, underperformer, tidak merepresentasikan potensi kita karena apa? Ya ini, karena ada burdening dari unfinished business ini yang kita bawa terus. Kita bawa terus, Ya. kita bopong terus. Capek apa nggak capek? Dan proses Hmm. ini memang tidak mudah karena saya pun dalam proses itu. Saya pun sebagai pribadi individu terlepas dari profesi saya sebagai psikolog pun masih dalam proses itu. Jadi Hmm. makanya Harvey Grass ya melalui Hurlock ini dia menyatakan ada perangkat 10 loh tupoksi kita loh. Nah, itu kan udah Iya, benar. kalau kita membaca kan refleksi, oh iya ya. Oh berarti ini ya seperti itu. Demikian Kak Nono. Siap, siap. Nih yang tadi Happy Grass itu ya, yang 10 itu banyak banget tuh ya, diantaranya tuh mencapai hubungan yang lebih Ya. dewasa dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua ada mencapai peran dari jenis kelamin kita ini kan udah usia remaja, ngerti dong mana Ya. perempuan, mana laki-laki. Terus yang ketiga menerima keadaan jasmani kita dan menggunakannya secara efektif. Kemudian yang keempat Ya. ini ada mencapai kemandirian secara emosional. Kemudian yang kelima, Ya. mencapai keyakinan juga. Nah, keenam, memilih dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan. Ketujuh, Ya. menyiapkan diri untuk perkawinan dan berkeluarga. Nah, kadangkala ini poin ketujuh ini agak gimana ya, Bu, untuk teman-teman. Beneran loh ini. Ya. Kayak untuk teman-teman Ya. yang kayak mungkin belum bisa memaafkan gitu kan. Boleh ya, Bu, sedikit lah nanti dijabarkan Silakan. sama Ibu. Jadi kayak di sini tuh kayak menyiapkan diri untuk perkawinan tuh lebih kepada teman-teman yang ngerasa belum siap gitu kan, belum ngerasa. Jadi kayak kalau millennials itu ukurannya tuh kayak sekarang tuh lebih kepada gue kayaknya belum mapan deh gitu kan. Nah, gimana sih cara kita berdamai dan memaafkan gitu kayak untuk keluar dari zona tersebut? Mohonlah pencerahannya sedikit. Siap. Ya, ada banyak hal ya, tema-tema, tetapi yang paling selalu tema yang akan selalu menjadi trending ya adalah ketika kapan kita memutuskan untuk this is the moment that I have to engage or embedded with someone else gitu ya. Yes. Bahasa terangnya kapan ketika kita sudah secara ikhlas melepaskan kesendirian kita untuk bergabung ya, united with others gitu ya. Entah itu yang dalam konteks ini adalah pernikahan tentunya ya, bukan Pernikahan. pacaran, bukan konteks tunangan, bukan, tetapi menikah seperti itu. Nah, yang dimaksudkan Heavy Grass di poin ketujuh ini adalah bukan menyiapkan siapin cateringnya, makeup artisnya, bukan ya. Itu udah benar-benar ya, itu mah udah mendekati. Itu Tapi harfiah, sebelum itu itu, iya ya. harfiah. Yang dimaksudkan di dalam teori ini adalah bagaimana kita mempersiapkan ego pribadi kita separated, bahwa kita secara ikhlas bahwa ketika selesai acara akad nikah, that's the moment ya, for the rest of your life you will be divided into two gitu. Jadi egonya nggak lagi ego sendiri,
Jadi ketika kita akhirnya memutuskan ini sekolah sudah selesai, pendidikan tinggi sudah selesai, bekerja pendapatan sudah selesai, sudah dapat secara fixed income. Nah, untuk seorang anak laki-laki di usia lajang tertentu ya, di Indonesia kurang lebih 27 sampai 30 ya. Mereka sudah mengidentifikasi aku kayaknya ingin meminang anak perempuan calonku deh mah gitu, Pak gitu ya. Nah, prosesi ini yang akan di-challenge oleh orang tua adalah satu, kamu udah siap belum Mas? Gitu kan? Siapnya ini bukan siap kefisikannya ya, tetapi lebih kepada siap kementalannya, psikologisnya. Bahwa yang menjadi tantangan terberat adalah dia bisa siap divided ya, dipastikan bahwa menjalin keluarga itu memberikan refleksi bahwa dia memiliki partner sekondan, dan itu menjadi hal yang penting seperti itu. Karena kita bicara konsep diri kan kita bicara pride. Pride di sini juga kita jaga. Dan untuk itulah kenapa Heavy Grass menyebutkan salah satu tugas di poin ke-7 adalah mempersiapkan untuk berumah tangga, berpasang-pasangan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi nanti ada kejadian-kejadian stres ya kaitannya dengan misalnya quarrel udah biasa, tetapi ketika itu sampai membahayakan nyawa orang lain pasangan, nah itulah dimaksudkan contoh-contoh di sini. Kita harus mempersiapkan secara mental untuk bisa going through with someone else di dalam proses for the rest of your life seperti itu. Apakah nanti di jalan harus yakin bahwa kita seperjalanan selalu bersama? Ya ini kan proses, individu kan proses, betul ya kan? Kapannya sih bersama selaras, tetapi kan by proses. Karena pernikahan itu bicara chapter sendiri kan Nuno. It takes to tango. Pernikahan nggak bisa nari tango, bisa nggak kalau kakinya kanan semua maju, tubrukan yang ada iyalah. Kalau kaki kanan maju, kaki kiri mundur kan begitu. It takes to tango. Untuk itulah harmonisasi di dalam proses married, berpasang-pasangan seperti itu. Itu dalam konsep menjawab pertanyaan Kak Nunu ya, khususnya untuk mempersiapkan berpasangan seperti itu. Siap. Nah, ini dari Pak Sabam nih. Saya percaya filosofi insan itu setiap hari amanah dan lebih baik sehingga mempreassure diri untuk tetap work hard to higher limit. Please, kayak gimana tanggapannya Ibu? Oke. Untuk menjadi ikhlas memang sebuah membutuhkan satu hal yang paling utama, kuncinya adalah fokus, Pak. Kita fokus dulu. Fokus terhadap aspek apa yang mau kita forgive ya. Kita pick up one. Pick up one yang mana? Yang the most important untuk kita. Berdampak. Yang paling berdampak banget untuk kita itu kita ambil. Satu. Yang kedua adalah selain fokus, yang kedua konsekuen. Menjadi konsekuen itu tidak mudah, jujur. Selama proses saat ini ya itu tidak mudah. Karena ada aspek yang harus kita korbankan, sedikit harga diri kita korbankan, tetapi satu hal lagi, harga diri itu yang harus kita usung, kita bawa, karena itulah pride-nya kita. Itu values dari kita itu adalah di dalam pride, harga diri kan Nunu. Iya, betul. Jadi itu tidak bisa dibeli finansial, itu tidak bisa diiming-imingin harta benda apapun, enggak. Karena itu adalah generic value dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan sama kita sebagai makhluk individu yang berakal. That's our pride, dan itu yang harus dijaga seperti itu. Demikian. Oke, ini dari Bapak Surya Hendra Purnama. Cara memaafkan orang lain sangat sulit, apalagi orang tersebut tidak mengerti akan kesalahannya. Mohon pencerahannya. Banyak banget sih Pak ini, sepertinya orang-orang yang toxic people. Iya. Difficult people ya. Begini. Ya, terima kasih Pak Surya. Begini Pak, kita fokus pada orientasi semua yang menjadi kendali di kita. Itu prinsip dari konsep kesehatan mental ya, atau mental health. Kan beberapa waktu lalu kita baru merayakan mental health dunia ya. Ternyata dengan hidayah atau hikmah dari kegilaan hidup ini dengan efek pandemi COVID-19, mau nggak mau mengarahkan kita untuk tetap bisa mindful ya, fokus dengan kekinian kita, apa modality yang kita punya, sehingga ketika kita di
dizolimi ya, atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita fokus bukan bagaimana membereskan agar orang itu memiliki penilaian baik terhadap kita. Artinya itu bukan dalam kendali kita. Betul. Ya kan? No, Iya, kita nggak betul bisa banget. mengendalikan. Kita tidak bisa menjadikan everybody is happy with us. Yes. Ya, itu bukan dalam rentang kendali kita. Dan emang kita nggak mampu. Kita berikan satu permintaan mereka, dia nanti minta challenge naik lagi 2. Iya. Kita Akan kasih aku 2, berikan dia satu tambah lagi. permintaan, naik lagi permintaan. Betul, Hayo terus muter betul. aja seperti itu ya, Bu. Betul. Sementara target kita dilibas habis, waktu habis. Kita Benar. sibuk untuk memberikan sifat bukan proaktif tapi reaktif. Bukan alih-alih kita menjadi produktif, yang ada kita tambah stres. Oleh karena itu caranya bagaimana? Mindful. Yang pertama adalah fokus sama. Fokus dulu. Apa yang akan menjadi purpose Bapak? Purpose of life-nya Bapak itu apa? Dari situ kita hitung mundur di dalam detail kegiatan. Di antaranya, adakah di antara proses purpose of life itu terkait dengan aspek yang tadi, burdeningnya? Apakah ada hubungannya dengan feedback negatif dari orang tersebut? Ya, kalau ternyata ada, kita mitigasi lagi. Seberapa dampaknya sama saya? Ketika itu tidak berdampak, pastikan lagi bahwa equip semua modalitas yang kita punya itu aman, diamankan. Seperti itu. Tetapi yang kadang-kadang pilihannya ada 2. Bagaimana kita mengidentifikasi fungsi tadi ya, feedback tadi. Ada 2 hal. Hadapi, fight, atau flight, kabur. Flight. Jadi Tapi ketika untuk menghadapi sementara. toxic person, betul. Tetapi flight itu untuk sementara, betul. Tetapi ini adalah modalitas yang paling utama untuk kita survive, ya kan? Ketika kita menghadapi toxic person, ya orang yang sama atau orang yang berbeda dengan topik yang sama, pilihannya hanya 2. Hadapi, ketika modalitas kita cukup, hadapi, fight, atau flight. Flight itu kita sudah memitigasi bahwa ini kayaknya nggak banget nih saya nggak bisa untuk langsung menghadapi orang ini, kalah saya. Oke, flight dulu, kabur dulu, habis itu untuk go back lagi. Tetapi dengan strategi-strategi yang kita punya, belajar dari pengalaman sebelumnya. Demikian kan Nono. Oke, terima kasih Bu. Ya? Dengan waktu hati-hati. Iya, bener banget Bu. Nah, karena kayaknya udah nggak ada lagi nih yang bertanya. Oke, karena jam sudah menunjukkan 11.05 di Kanunu. Karena Kanunu juga nanti punya sedikit untuk ngoceh juga di akhir nih. Oke, Bu, terima kasih banyak untuk sharing sesi kali ini. Walaupun sedikit dan kita ya namanya juga hidup ya Bu, penuh dengan lika-likunya ya. Dinamika, siap. Tapi alhamdulillah kita bisa lah. Nah, ada closing statement dari Ibu tentang memaafkan ini, tentang tema kali ini. Silakan. Siap. Terima kasih Kak Nono. Satu hal, memaafkan itu mengandung makna aktif. Jadi kitalah sebagai pribadi yang aktif melakukan refleksi diri. Terhadap apa? Terhadap perilaku-perilaku, kejadian-kejadian yang kita memberikan harapan tinggi, tetapi hasilnya tidak terlalu optimal. Dan itu menjadi refleksi untuk pembelajaran moral bahwa nextnya kita tidak mengulangi itu lagi. Karena ketika kita harapannya tinggi, ya ekspektasi kita tinggi terhadap satu kejadian, ketika itu tidak optimal, maka kita pasti akan kecewa. Nah, proses kecewa ini kita pasang lagi target-target yang lebih baru, tetapi merupakan representasi dari proses feedback. Jadi sudah ada review, tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Dan itu membutuhkan mindful ya, fokus, konsentrasi dan konsekuen. Jadi jangan pernah lelah Bapak Ibu, kita tetap diberikan kesempatan untuk refleksi ya, dan kita diberi kesempatan untuk uji coba lagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, seperti itu. Demikian. Betul. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya yang sebentar tapi kena banget nih. Salam untuk keluarga di rumah ya Ibu. Ini Kakak Syafi. Terima kasih Kak nih. Kakak Syafina baru bergabung, nanti aja nonton ya. Nonton aja di IG Live-nya ya Kak. Oke, terima kasih banyak Ibu.
Nunu Ya, live dulu ya punya Ibu terima ya. kasih ya. Oke, Ya, terima ya, kasih. terima Sampai kasih. jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, karena ini Kak Nunu masih punya waktu nih ya. Tadi kita udah membahas yang namanya memaafkan, forgive ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu semuanya untuk dalam tahapan proses memaafkan ini. Apalagi kasusnya dalam memaafkan diri sendiri. Kadang kita masih berkutat dengan masa lalu, kita kadang masih mempertanyakan kenapa saya begitu, coba saya nggak seperti itu, mungkin saya nggak akan seperti ini. Masih banyak-banyak ya, banyaklah permasalahan-permasalahan tentang seputar memaafkan diri sendiri. Namun Bapak Ibu semuanya tidak apa ya, tidak dipungkiri kita juga pasti bisa berubah, pasti bisa berdamai ya. Intinya adalah kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, kali ini sesi di mana Kak Nunu mau memperkenalkan salah satu halo Ibu Uyat. Nggak apa-apa Bu. Nanti Kak Nunu akan share di IG TV-nya Cakra Kusuma Indonesia, jadi masih bisa ditonton ulang. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, Kak Nunu di sini mau memperkenalkan dari buku Konsep Diri ya. Judulnya itu Peran Penting Konsep Diri dalam Membentuk Track Record ya. Ini karya asli original dari Ibu Niken Ardianti MPSI psikolog, dan isinya itu banyak banget ya, banyak banget, padat, cukup padat banget di sini ya. Ada daftar isi di sini, ada yang mau Kak Nunu bilang. Nih, ada yang bagian satunya itu kita bahas yang namanya SDM unggul. Jadi ada daya saing perusahaan dan juga tantangan manajemen sumber daya manusia modern berbasis kompetensi. Nah, di bagian duanya nih yang tak kalah serunya, ini mengenai konsep diri positif. Jadi membentuk ya, pribadi mandiri, kreatif dan juga produktif. Di sini indikatornya kunci utama pembentukan kompetisi diri ya. Diri berdaya saing. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang kreatif? Ya, kita harus memiliki dulu konsep diri yang matang pastinya. Nah, di sini juga ditemani oleh kiat-kiat dari Buniken langsung nih dari penulis. Kemudian di bagian ketiga ini kita akan membaca mengenai strategi konsep diri nih untuk positif berperan penting dalam membantu track record yang optimal. Di sini ada kiat-kiatnya ya. Kemudian di bagian keempat ini ada hikmah moral. Nah, hikmah moral ini bisa banget Bapak Ibu baca ya. Dan ini cukup murah banget untuk kalangan buku yang sangat berbobot sekali. Ini cuma Rp50.000 dan Bapak Ibu bisa segera pesan ini melalui DM Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, meskipun tadi sempat terputus-putus sampai 3 kali, dan ini kayaknya udah rekor banget nih 3 kali bolak-balik. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya, dan Kak Nunu tunggu di kesempatan next time ya. Kita akan sharing ya dengan sesi konsep diri series dengan adopsi dari buku Ibu Niken Ardianti MPSI psikolog. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga besar.